ngarannya Sangkala. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka aja ya. Ada yang suka. Seberahnya itu anak ibu baiki, seberahnya agak rusak tapi kada apa-apa kalau anak dipampayakan. Ini abah ibu itu rajin benar. Jadi ditulisi di sini nih. Nah, itu kadang karakternya, itu tarinya, itu ngarannya. Ada sinopsisnya, ada karakternya, ada ngarannya. Di wadah ibu 40 tahun di rumah ini dari tahun 78. 78 apa 77 ya? Berapa? 40 sampai 50. 40 di rumah ibu aja, belum di rumahnya. Belum yang Si Dini, ya belum ini yang memakainya. Tari topeng di Banjarmasin sendiri sebenarnya sudah lama tidak lagi ditampilkan oleh penopengannya sebenarnya gitu ya. Jadi di sini saya bersama tim di Sanggar Perpekindo sebenarnya berusaha untuk menggali kembali gitu ya tari topeng yang ada di Banjarmasin. Berdasarkan dari narasumber itu sebenarnya sudah sekitar 20 sampai 30 tahun yang lalu gitu ya. Tari topeng di Banjarmasin ini sudah tidak lagi dipergelarkan gitu ya. Baik yang ritual maupun yang pertunjukan. Nah, di sini kami mengangkat yang pertunjukan gitu. Kenapa tidak mengangkat yang ritual? Karena ini tidak bertepatan dengan ketika misalnya ada mereka melakukan panopengan yang kebutuhannya ritual. Tari topeng ini sudah lama tidak dipergelarkan karena memang sudah tidak ada lagi penerusnya gitu. Yang ada pun narasumber juga mungkin sudah termasuk uzur gitu ya. 2 orang yang kami temui, yang pertama ada Ibu Erliani dari Kampung Melayu dan satu lagi Ibu Ida gitu ya, yang sekarang berdomisilinya di Landasan Ulin. Kalau dulu beliau bertempat tinggal itu di Sungai Miai gitu, dan ya masih di Banjarmasin, dan ini baru aja sih sebenarnya berdomisili di Landasan Ulin itu baru aja gitu. Nah, kemarin juga memang agak kesulitan di situ karena memang faktor umur ya gitu. Jadi memang kita berusaha sebaik mungkin mendekati, berkomunikasi gitu ya, agar beliau bisa ibaratnya bisa ringan hati lah untuk memberikan informasi kepada kita gitu ya untuk penggalian tari topeng yang ada di Banjarmasin ini kembali. Nih topeng ini masih ada lah sampai ini Bu, Kampung Bontian. Ada di museum ada. Di museum ini lah, sudah di museum. Itu tahun berapa? Ingat lah Bu bilang pas diandak di museum. Ingat tahun berapa itu? Sudah istilahnya Bu Bontian kada menggawi lagi berarti lah Bu? Kada menggawi lagi kah atau masih menggawi tapi topengnya diserahkan ke sana?
Iya no, di Banjarbaru Belanda. Di Banjarbaru itu diserahkan, tapi Bu Entin masih menggawi lah topengnya. Minjam di mana kah? Kayak itu kah? Iya situ, Kayak itu kah? pinjam di Tokiram. Di Rupiram, di Banyon lah. Mm. Oh iya. Berarti itu padahal memang menggawi aja terus masih. Yang ritualnya berarti ulah. Yang ritual itu dulu lah, yang masuk pemulahan tuh, yang ritual berarti. Ada acara, ada obat, Bahajat lah. ayo hajat. Iya. Baik. Nah itu kenapa semalam tuh jadi di topengnya diantar ke sana ke Cuma mau gini, aku mantap sama siapa gitu? Abah Gupran, Jadi siapa nggak nasi dulu? anak Gupran tuh Anang Gufransyah. meninggal. Iya. Sidin nang anda ke sana. Itu ditukari kah Bu atau kayak apa? Diandak aja kalau Diandak aja ke sana. Ini apa? Oh ini panji. Ini baksa. Ini baksa. Baksa apa nih Bu? Ini baksa kembang kah? Celana, bakso kembang, Baksa kembang. aslinya yang ada asal usul Ini apa Bu? tuh anak lana. Ini kelana. Asal usul topeng. Ini peng Bu. Ini panji. Panji, itu panji budunya. Panji. Panji. Itu tahun berapa tuh? Ingat lagi ya? Tahun berapa Bu? Ingat lah Bu. Kira-kira nih. Ini di mana nih? Nah, kalau di Jakarta kan Jakarta. baru kapan nggak? Bahari pian dibawa rombongan siapa ke Jakarta kan? Karena Adianta meninggal kan? Anang Ardiansyah. Nang teman Pabah Tias Sandata. Iya itu bergabung aja kan? Ini asal usul tari topeng diambil dari pakem wayang. Di abad Mamanda. Ini siapa menulisnya? Ini siapa Bu menulis Kian kah? Ini siapa nulis Bu Kian kah? Mau Irna, Mama Rina. Siapa Pak? Abah Gupran. Pak Gupran. Oh. Pak Gusti Gufransyah tadi lah. Oh, Anang Gufransyah. Oh, iya. Apalagi Bu? Nah, peperangan cepat terakhir. Nah, ya Omay kena Bu. Lain Tumanggung. Oh itu Manggong. Ini Tumanggung nih Omay. Nah, kena habis ini kita bujuri insyaallah. Nah, mengelana iringannya Berarti rancak Jabahari itulah lawan bagian arwah Kaisar Bay itu. Rancak Jabahari. Enggak, Situ bagian sidin yang Boykin. Berikin bagian sidin yang musikakan pian yang namanya. Amun tergabung lawan Bon Marabahan pernah kah? Pernah, Pernah. pernah. Lawan siapa? Dari Wahyuni ya. Wahyuni Bahari lah. Kemudian acara di mana tuh? Acara di sana kan? Acara keturunannya. Oh, acara keturunan. Berarti acara keturunan di sana mengundangi kah? Tak mendukung sana. Gendang. Yang mau membahagi keluaran. Jadi sebenarnya kalau penggaliannya gitu ya, ini sudah dilakukan kurang lebih 3 bulan yang lalu gitu ya. Dan tadi yang kalau dijelaskan oleh Pak Heriadi Haris tadi, mungkin intensnya itu 1 minggu itu mungkin yang apa ya, yang agak rapat gitu ya. Sebelumnya selama 1 bulan ke belakang itu memang setiap seminggu sekali kami ada pertemuan gitu dengan para seniman topeng yang masih ada dan juga para penabuh gamelannya. Ya kebetulan memang penabuh gamelannya juga masih ada hanya 1 orang, Bapak Gusti Hidayat gitu kan. Yang kalau penabuh yang lain itu bukan penabuh penopengan sebenarnya. Jadi mereka diajarkan kembali oleh Bapak Gusti Hidayat gitu ya, bahwa untuk topeng tuh musiknya ini gitu.
Dari tahun berapa Om sudah menjadi penabuhan? Dari umur 10 tahun, 10 tahun ya Allah. Wah, ini berapa sudah? 66. Masya Allah, Alhamdulillah 66. Nah selama sekian menjadi penabung lah, untuk topeng sendiri kan dari tahun berapa? Dari itu Bang, bisa melihat waktu ada orang hajat-hajat di wadah Cina nya, ada kan nadar, malamnya tuh ada pertunjukan wayang, siangnya ada topeng, jadi topengnya lengkap. Jadi mulai 10 tahun 10 tahun sudah tuh. mulai penabung Topeng 5 tahun 64 65. 4, 5. Sudah mulai banyak orang meminta tari topeng. Banyak waktu sebelum kejadian di 30S, yang tiap minggu ada orang hajat itu, cuma khusus orang Tionghoa Cina. Kita Kalau yang orang selain orang Tionghoa kan ada nggak? jarang. Tapi Ada sekali-sekali. Ada aku ini dia khusus penabuh, ada Sidin Mameno tuh penari topeng. Jadi kalau ada hajat dipanggil itu Mamenor, artinya besok hari Minggu ada topeng. Jadi di Kiau di sini atau dibawa ke sana ke Pacinan di situ. Itu perang setengah, ayakan topeng, perang cepat. Semalam kenapa jadi Om jadi ayakan ancap semalam diganti jadi Takutan kalau yang lain kadang bisa, itu aja. Penabuh yang lain kadang bisa. Seperti coba karena jadi diganti itu aja dulu. Jadi sampai sempat dicoba gitu. Kurang menguasai. Jadi kita mungkin perlu mengetahui dulu bahwasanya tari topeng itu ada yang untuk ritual dan ada untuk hiburan atau pertunjukan. Kalau untuk ranah ritus ritual gitu ya, itu memang bisa dilakukan hanya pada ruang lingkup informal keturunan atau istilah kita juriat gitu ya. Jadi kalau orang di luar juriat itu memang tidak bisa melakukannya karena mungkin istilahnya tidak ada darahnya. Berarti di amun hitungannya pian keturut dari mana, dari candi sana tuh, di sana masih ada lah keluarga yang masih menopeng kan? Ada kadang bisanya. Berarti itu aneh yang dari keturunan situ di pian aja nih keturunan yang bisa. Nih, yang lain kada. Karena bilang lu kabahnya. Anjing. Tapi nang lain kada bisa tuh suah belajar menopeng kan, belajar. Dulu belajar menari, masih tiu. tapi ya kada bisa juga. Belajar kabah. Iya memang bisa Sama nih. Yang tak kuat teman. Topeng itulah dari asalnya topeng tuh sejak nini ibu jadi penopengannya dari datu. Nah ini kan panjang lah ceritanya jadinya. Jadi kan waktu mama Sidin tuh kan orang amuntai, mama nini ibu tuh nah Ima tuh abah Sidin orang kandangan dari keturunan itu. Jadi nini ibu tuh kada mau abah Sidin tuh nah jadi nini tuh jadi penompengan sampai dibawa ke Singapura. Supaya jangan jadi penopengan sekalinya. Nah entah nah itu juga kadang-kadang ngerti lah kita panjang ceritanya tuh di sana tuh Sidin garing di Singapura tuh yang aneh-aneh garingnya tuh kadang kayak gitu juga sampai Sidin terakhir tuh yang kada kau BO lagi nong budak wanu bersandar nih sampai kada sadar kesian. Nah lalu mungkin jadi orang bahan itu ada yang menunjukkan bahwa ini ada keturunan kayak ini, namun dihakoni aja orang ada apa-apa. Sudah kesian lihat anak nih payah benar dihakoni Sidin jadi penopengan tuh. Lalu baik, istilahnya baiklah istilahnya. Lalu dibawa bulik ke kandangan tuh, lalu dijombang aja sekali-kali didudusakan gitu. Nah jadi itu, nah guru Sidin yang asal di kandangan itu guru menor jualannya ya menor tuha jurang. Nah itu guru Sidin asal guru Nini tuh
Nah lalu Sidin dibawa ke kandangan, diandak di wadah Marina Sidin. Ya minor itu juga ngarannya. Lalu situ dilajari. Makanya di Jombang, makanya untuk percaya kada percaya itu bukan ada ngerti. Kalau kada didudus tuh kada mau, kada kau bisa kayak itu nah. Satu saat kada ada yang meneruskan keturunan Bu Minor itu, lalu dihibahkan Sidin rapat keluarga jar, kita hibahkan kemana topeng-topeng ini, siapa yang memeliharanya. Sekalinya setelah rapat itu, kenapakah keluarga itu memilih abah ibu kata nah, dibawalah ke sini semuanya. Entah kenapa jadi waktu itu mereka memutuskan untuk dihibahkan abah ibu tuh, ibu kada tahu alasannya Pang, karena betakun aja lan biidanya ya kenapa jadi memilih abah ibu yang sumber aslinya itu. Ibu tahunya itu aja, di wadah ibu sudah tahun 78 kalau kada salah di sini. 78 itu di rumah kakak Ida sendiri, umur Nini Sidin itu sudah 50-an. Jadi berapa? 50 tahun di wadah Sidin, mungkin antara 40-50 tahun juga. Jadi umurnya mungkin sudah 100 tahunan barangkali ya. Kalau zaman Nini Minor tuh belum pertunjukan ritual untuk pengobatan. Jadi Sidin tuh dikiau orang, ada orang garing misalnya, obatnya tuh harus menopeng ini ujarnya, akhirnya topengnya tuh dimandikan ke apa kan gitu loh. Jadi banyu dari membersihi topeng itu dipakai buat mandi si orang sakit. Antara seni dan budaya dan mistik tuh kayak apalah, kadang-kadang ya pernah anak ibu, anak didik ibu yang si Epi tuh menari, bisa menari. Kenapa? Ibu ini kan kada tahunya menari tuh. Nah pada waktu inya menari itu rupanya merasa sudah bisa, ibu ini kan dihabari lagi lah istilahnya gitu. Nah dan sekalinya inya kan aku lagi berdiri menari tuh, pas hari-hari pas makan tampil sudah. Nah ya kada ibu ini datang. Nah kenapa ibu tampung tawarin kayak itu nanang siapa nang bisa nang melihat ritual orang bahare. Nah lalunya kawannya, dan sejak zaman ini ibu tuh pernah juga ada kejadian kayak itu di Kembang Rampai itu ada kasuri, maka sudah detik kemari karena kalau lagi sini dari malah nang gatar datang dua nini ibu tuh kada kayak itu juga modalnya guru tuh biasanya sudah nomor kayak bisa tuh ditinggalkan lah, kada paling kada jaka kada ibaratnya pamit lah do guru bilang lah model yang kayak itu. Nah sedangkan ini mungkin jadi ritual model apa ya lah, model ada mistiknya nang kayak itu. Nah ibu tuh kayak itu jadi ibu malas melajari orang tuh kalau jadi terjadi kayak itulah malas jadinya. Nah yang ini nih adalah topeng yang ditarikan oleh Nini Minor itu awalnya. Nini Minor itu sendiri dari apa Sidin gitu. Jadi kami menghargainya sebagai barang antik ya. Karena umurnya, jadi bukan karena urusan. Nah, beda halnya dengan yang pertunjukan. Pertunjukan selama memang memiliki niat baik untuk belajar gitu ya, untuk melestarikan, untuk mengembangkan kesenian ini gitu ya, bisa aja belajar siapa aja, tapi memang yang untuk pertunjukan gitu ya, bukan yang untuk ritual gitu. Jadi mungkin kita perlu membedakan hal itu juga. Dan kebetulan waktu itu ibu juga belajar menari lawan Sidin, belajar menari topeng ini lawan Sidin. Cuma topeng ini ada 15 karakter kalau tidak salah ya. Waktu itu saking hendak cepatnya bisa diteruskan, dibagi-bagi, ibu 2 topeng, adik ibu 2 topeng, lalu ada penari-penari lain di Kembang Rampai itu masing-masing 2 topeng seorang. Jadi yang ibu bisa, yang lain belum sempat dihibahkan ilmunya, yang lain itu bisanya itu aja. Jadi kadada yang bisa kayak Nini Minor itu Sidin bisa 15 karakter ini menari sorangan, Sidin bisa seharian jadinya. Dari pagi sampai maghrib Sidin menari sorangan, istirahat makan, sholat, terus tari lagi, tapi itu untuk ritual ya. Yang dianggap kada wajar kayak itu kah? Kada ada Pak. Kada pernah, alhamdulillah. Karena kami kada pernah menganggap apa-apa ya, hanya menganggapnya sebagai properti tari lah ya. Sama aja kan baju tari misalnya ya, kalau ini
kada pernah. Alhamdulillah kada pernah. Semua kada pernah. Semua penari kada pernah. Kecuali Bu Ida pernah berkisah satu. Pernah satu orang anak menari Jersidin, ibu sudah kada ada waktu itu, ibu kada di sini. Waktu hendak menari, tamu sudah pada datang, sudah parak gilirannya, orangnya kada kok berdiri. Ujar Bu Ida, kayak itu pang kisahnya tuh. Ibu kada menemui seorang lah. Akhirnya Jersidin di kiau, lalu minta izin ulun hendak menari, nah ajaran pian gitulah, ilmu dari pian. Ujarnya terus kada apa-apa. Itu aja bang, ibu yang pernah mendengar agak di luar kewajaran gitulah. Kalau selain itu kada pang, kada pernah pang. Sebelumnya kan pernah dipertunjukkan topeng nih untuk ritual, terus modelnya keadaannya tuh. Lalu setelah abah ibu memimpin grupnya di beneran modelnya, lalu ada dibentuk Panji Anom grup ibu. Nah itu masuk beneran, diakui oleh gubernur dulu anunya. Jadi waktu pada itu kan hanya ada pertunjukan. Ada perkembangannya, tamu datang di mana-mana diundang. Nah itu jadi perkembangan topeng itu ada dayang lain dulu. Ada pernah ada dayang lain topeng sampai di mana-mana. Apa ya gubernur kah mulainya itu hendak melestarikan kembali tari topeng ini. Akhirnya di Sidin semua grup-grup tari itu ada topeng aja panglah budaya, artinya dikumpulkan Sidin di gubernuran setiap hari apa misalnya grup ini hari ini, grup ini hari ini, grup ini hari ini. Termasuk Sidin nih, akhirnya waktu itu kada lagi dijadikan ritual tetapi diulah untuk pertunjukan. Ya, jadi pada kesempatan ini sebenarnya kami tuh inginnya ya penggalian ini tidak hanya pada saat ini saja. Tapi di kesempatan kali ini kami mengangkat tari topeng dengan karakter Tumanggung. Tumanggung itu sendiri kan adalah sosok seorang kepala daerah gitu ya, yang dimana seorang kepala daerah itu pasti memiliki wibawa gitu ya untuk bisa memimpin suatu daerah gitu. Jadi karakter di sini tokohnya itu memang gagah ya. Jadi gerakan-gerakan ragam-ragam gerak yang ada di dalam tari ini juga memang menampilkan sosok kegagahan seorang Tumenggung gitu. Segratan belatumingan lalambungan tata ilang-ilang sampun yudah
Perpekindo ini kan mengupayakan pelestarian topeng ini pertama dengan mengadakan penggalian, memanggil kembali para seniman yang pernah terlibat dalam menari-penari topeng. Nah itu, jadi sanggar ini sebenarnya untuk menjembatani aja sebenarnya lah, untuk seniman-seniman mengumpul kembali. Jadi dari mengumpul itu mereka akan memberikan informasi, memberikan gerakan-gerakan yang mana kami berupaya menampilkan kembali topeng. Bagus Pang, pasti bagus lah untuk melestarikan budaya. Tapi bukan tapi Pang. Nyamannya inilah bekerja sama lawan Bu Ida kalau karena keluarga Sidin yang awalnya membawa topeng dari Barikin ke Banjar itu kan keluarga Sidin. Nini Minur tuh aslinya orang Barikin juga, memang orang Barikin. Jadi ini kira-kira bawaannya bawaan dari Barikin. Ada, memang bagus itu memang dari dulu ibu ini pengennya dari untuk mengembangkan, cuman kayak apa ya kada pengembangannya tuh untuk terus dari situ karena penarinya ini tergantung penarinya ini nang kada mampu. Nah itu aja dulu. Kendalanya itu padahal jangannya ada penari nang mampu model kene mungkin berkembang aja. Ini penarinya nang kada mampu lagi, ibu nang melatih kebuyuhan sudah. Model nang uyuh melatihnya mampunya kada, bisanya menari, bisa sudah. Anda kegemalan bingung. Nah, melatih kegemalan ini nah. Kada kawainya mengiringi gamelan nih. Gamelannya bunyi ke sana, menarinya ke sini. Gitu kadarnya. Nah, makanya ibu 4 tahun melatih itu gini susahnya, minta ampun. Jadi sebenarnya kami garis bawahi bahwasanya ini adalah penggalian awal. Dan kami berharap memang ini tidak sampai di sini gitu ya. Kami berharap memang akan ada sebuah bentuk yang sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh narasumber dan mungkin dari sumber-sumber yang lain juga, sehingga terdapat satu bentuk yang memang oh baik ini bentuknya Tumenggung seperti ini gitu, maupun tarik-tarik dengan karakter tokoh yang lain gitu. Nah, kalau ada yang meneruskan dan bisa sesuai dengan ininya, apalagi kalau misalnya pas pakemnya, ibu senang banget. Ibu bersedia aja tapi ibu kan bisa juga sebujurnya. Ibu bisanya 2 tari, kalau catatannya silakan anak minjam. Ibu berisi beberapa catatan ragam tarinya, geraknya, urut-urutan gerakannya tuh ibu ada. Tapi kalau untuk melatih ibu kada wani. Jelas kada wani. Karena bisanya 2 buting itu aja. Itu coba-coba kamu generasi nang ada nih nang pulang ibu harap kalau pindah kalau aja kalau dan diberi Tuhan izin lah anak manggasengan kesenian istilahnya. Harapan kita mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa melanjutkan belajar secara khusus topeng-topeng yang 7 topeng Banjar itu. Kan ada Temanggung, ada Patih, ada Kalana, ada Pamindu, ada banyak itu namanya itu. Ada Gunung Sari. Itu sayang kalau sampai hilang. Sebenarnya saya sempat berdiskusi dengan pimpinan Sanggar Tari Perpekindo sekarang Bapak Heriadi Haris. Ini tuh diawali dari penggalian, kemudian kita lanjutkan ke pagelaran, terus sebenarnya kita ingin mengadakan semacam workshop atau lokakarya untuk bisa mengajarkan Jadi walaupun misalnya Juriat Panopengan Ibu Ida dan Ibu Erliani sudah tidak ada lagi suatu saat nanti, karena kita semua juga pasti akan kembali gitu ya. Tapi kesenian ini tidak akan punah gitu. Akan terus bisa kita perkenalkan terus bahwasanya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, kita punya budaya tari topeng.